wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sukses Channel. Ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap, yang kiranya bisa sedikit kita ada pencerahan. Tapi sebelumnya saya mohon semoga yang subscribe mendapatkan pahala yang setimpal. Indonesia, saya kira negara yang cukup makmur, negara yang cukup kaya, kekayaannya luar biasa, dari hasil laut, dari hasil migas, hasil hutan, semuanya lengkap ada di Indonesia. Sudah berapa banyak nikel yang dijual, yang diekspor ke luar negeri? Sudah berapa banyak emas yang digarong dibawa ke Amerika? Sudah berapa banyak ikan yang dijual ke luar negeri? Minyak bumi, gas, sampai pasir pun dijual ke luar negeri. Kaya, emang kaya Indonesia. Tapi apakah itu berbanding lurus dengan kemakmuran? Sampai detik ini belum bisa dikatakan demikian. Masih banyak rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Masih banyak rakyat Indonesia yang hidupnya pas-pasan. Kaya dari segi mananya? Dari segi sumber daya jelas kaya, tapi banyak sekali kebocoran. Banyak oknum yang bermain, sehingga seharusnya uang masuk ke kas negara, masuk ke kantong pribadi-pribadi. Mungkin belum lama kita dengar bagaimana itu ada kasus Pertamina, pengoplosan bensin luar biasa, triliunan. Terakhir ada juga itu masalah oplos minyak. Saya kira terlalu banyak. Kenapa? Terlalu banyak mafia. Mungkin kalau tidak ada mafia, tidak ada korupsi, mungkin dia bisa maju. Tapi masalahnya adalah ketika mereka yang terkena kasus korupsi dan ditindak, tapi yang kita tahu, yang dipertontonkan kepada masyarakat dengan jumlah korupsi yang luar biasa, triliunan rupiah, cuma di penjara vonis 6 tahun. Masuk akal dan jauh dari harapan masyarakat. Wajar kalau Indonesia ini masih negara miskin karena ulah-ulah para oknum yang menilap, yang memakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Lalu sampai kapan? Saya kira pertanyaan ini sampai sekarang belum bisa dijawab oleh siapapun. Kenapa? Pemerintah belum bisa melakukan hal tersebut, belum bisa mengangkat rakyat dari kemiskinan. Undang-undang perampasan harta para koruptor juga belum bisa disahkan karena banyak kepentingan. Sampai detik ini juga pemerintah dan DPR belum mengesahkan daripada undang-undang perampasan aset, bahkan ditolak. Ini luar biasa. Jadi wajar negara kita negara miskin, sampai kapanpun nggak bakalan jadi negara kaya. Kalau kita komparasi dengan negara tetangga, Malaysia saja, nggak usah jauh-jauh, jauh tertinggal kita.
pendapatan per kapita kita cuma 4.500. Sementara mereka sudah 10-15 ribu. Apalagi dibandingkan dengan Singapura yang mereka hidup tidak punya apa-apa. Minyak nggak punya, gunung nggak ada, gas pun nggak ada di kita. Apa yang salah di negara ini? Satu adalah banyak oknum, banyak korupsi. Lalu sampai kapan? Silakan para kru berkomentar. Terima kasih.